Gus Miftah janji akan pakai kalimat yang santun saat berdakwah. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, ujar Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat, 6/12, siang. Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun termasuk dari Presiden Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Gus Miftah mengatakan keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam, ujarnya. Gus Miftah mengatakan seorang berjiwa besar pernah berkata kalau jabatan itu adalah titipan sementara. Itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa berikan manfaat, ujar Gus Miftah. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah tokoh menjadi utusan khusus Presiden pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 lalu. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menjadi satu dari 7 utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan tanggal pengangkatan menjadi utusan khusus Presiden, maka Gus Miftah baru 1 kali menerima gaji bulanan. Sebagai pejabat setingkat menteri, gaji dan tunjangan yang diterima oleh para utusan khusus Presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Gaji tersebut belum termasuk tunjangan dana operasional yang nominalnya ditaksir di atas 100 juta rupiah. Gus Miftah juga mengaku belum menerima gaji lantaran sebelum mengundurkan diri baru menjabat sebagai utusan khusus selama 1,5 bulan. Artinya sampai hari ini pun saya belum menerima gaji dari negara, ujar Miftah. Alhamdulillah saya belum menggunakan fasilitas negara, termasuk rumah dinas, imbuhnya. Miftah mengatakan barang-barang yang dikenakannya, termasuk jam tangan mewah yang juga menjadi sorotan sudah dimilikinya sejak lama. Artinya itu jelas bukan merupakan fasilitas dari negara, tapi barang lama yang sudah alhamdulillah Allah berikan kepada saya, ungkapnya. Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang selama ini dikenal sebagai Gus Miftah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengunduran diri Gus Miftah ini terjadi setelah beredarnya video viral dia dianggap mengolok oleh penjual es teh. Setelah video ini viral, Gus Miftah dikecam, hingga dia akhirnya mendatangi rumah penjual es teh tersebut untuk meminta maaf. Selain meminta maaf, Gus Miftah juga memberikan hadiah umroh untuk penjual es teh dan keluarganya. Namun setelah kunjungan tersebut, beredar pula video-video lain yang juga dianggap penuh olok-olok. Salah satunya video dalam sebuah kesempatan dia satu panggung dengan seniman Yati Pesek. Setelah beberapa video menjadi viral, muncul petisi berjudul Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden. Pengunduran diri disampaikan dalam konferensi pers di Ponpes Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, siang. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, ujar Miftah dalam konferensi pers tersebut. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung